Ya, masih melanjutkan dialog kita mengenai babak baru KPK Polri di Jurnal Pagi bersama dengan Mas Dwi, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Pelita Harapan. Tadi kita berbicara mengenai persetujuan DPR ya. Nah, kalau kita lihat setelah mendamaikan KPK Polri, potensi masalah sebetulnya ada satu lagi, yaitu gejolak di DPR. Nah, kalau Anda lihat sendiri bagaimana nih resistensi atas gagalnya Budi Gunawan jadi Kapolri atas fit and proper test wakil rakyat? Nah, jadi begini, kalau kita melihat ini kan berkembang ya. Sekali lagi saya mengatakan ini mencuri momentum yang tepat sekali sih. Jadi ini sudah reses, nanti baru tanggal 23 itu masuk masa sidang kembali. Jadi memang ada waktu yang cukup panjang untuk DPR untuk melihat, mengamati ya, apa yang harus dilakukan gitu, karena kita tahu beberapa kali dipertanyakan apa langkah yang harus diambil baik dari KIH, KMP itu semuanya masih belum satu suara. Yang saya lihat belum ada konsolidasi dari tingkat pimpinan partai begitu. Jadi langkah apa yang akan terjadi kita belum tahu sebenarnya. Tetapi kalau misalnya pun skenario yang berkembang, pertama adalah akan terjadi interpelasi begitu. Hal yang harus dilihat begini. Yang harus dilihat bahwa ada yang mengatakan ini kan contempt of parliament, penghinaan terhadap parlemen. Nah, contempt of parliament itu adalah diksi atau terminologi yang ada di dalam sistem pemerintahan parlementer. Jadi memang itu parlemennya yang kuat, akhirnya dihina begitu. Tetapi contempt parliament ini sendiri di dalam negara sistem presidensial itu ada juga. Di Amerika yang dipimpin oleh presiden begitu, pernah Nixon, Andrew Johnson, semua itu pernah di-impeach gitu ya, berusaha di-impeach dengan klausul contempt of Congress. Jadi contempt of Congress ini sangat pengertiannya sangat luas. Bahkan katanya pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap janji gitu ya, sumpah jabatan. Nah, ketika ini bisa dibawa cari-cari begitu, kalau misalnya saya mengatakan apakah bisa diinterpelasi, bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja DPR akan melakukan hak interpelasi itu dan akhirnya berujung pada menyatakan pendapat. Tetapi sekali lagi, keadaannya berbeda. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita sekarang mengatur dalam pasal 7A, B itu semua sangat berat untuk mengimpeach, sangat berat tanda kutip menjatuhkan seorang. Jadi nggak sampai pemakzulan lah ya? Tidak akan, kalau saya rasa, kalaupun arah-arah sana, itu tidak akan. Jadi sekali lagi jangan takut lah Pak Presiden untuk bisa sampai di-impeach itu. Oke, tapi ada PDIP yang bilang nih sebagai pendukung Jokowi ya, bahwa meski menyatakan mendukung keputusannya, tapi tidak janji loh bisa bela Jokowi kalau nanti ada interpelasi. Anda lihatnya gimana? Nah, ini permasalahannya ya. Sekali lagi ini kan hanya baru berkembang, baru saya lihat masih ada beberapa pandangan gitu, karena yang saya dengar para pimpinan Koalisi Indonesia Hebat ini baru bertemu kan sekitar kemarin 2 hari yang lalu ya, malam. Dan itu pun menyerahkan kepada presiden begitu. Ya, tetapi apakah sudah terjadi satu kesatuan pendapat di tingkat bahkan seluruh elit-elit ini begitu? Itu kan masih butuh waktu. Tetapi kalaupun akhirnya sampai ke interpelasi, saya rasa ya kita tahu nih siapa yang harus dituding gitu. Bukan lagi presiden, tetapi sudah akhirnya ke legislatif dan rakyat di belakang presiden sekarang. Jadi kalau mau lihat apakah wakil rakyat akan berani melawan yang diwakili begitu. Nah, itu yang jadi pemikiran lebih lanjut. Nah, kalau kita lanjutkan, sekarang kita ngomong soal calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti. Untuk mengakhiri upaya kriminalisasi para komisioner KPK, Anda lihatnya seperti apa? Nah, begini, berapa kali disebutkan kan memang adalah Pak Badrodin Haiti ini, kalau saya rasa begitu juga dengan Pak Taufik Arman Ruki, Prof Indrianto dan Johan Budi. Kalem semua ya. Ini semua sebenarnya dipilih sebagai langkah tengah ya, jalan tengah supaya mereka bisa bersinergi. Kita ingat bahwa Pak Taufik Arman Ruki dalam masa pertama KPK ini kan katanya ada yang mengatakan ini jilid pertama KPK merupakan KPK yang terbaik begitu ya, sama lah seperti MK pertama itu yang terbaik. Tetapi kita harus lihat juga bahwa Pak Ruki ini kan polisi, mantan polisi. Jadi memang ada yang mengatakan dipilihnya Pak Ruki dan Pak Badrodin ini supaya akhirnya sinergisitas antara KPK dan Polri, supaya satu langkah, tidak lagi perang-perangan gitu ya terhadap kekuasaan dan kewenangan mereka, menunjukkan siapa yang power, siapa yang lebih hebat begitu, apakah si cicak apa si buaya, itu ini gitu ya. Tetapi dia mengatakan lebih baik sebenarnya mereka
tanda kutip nih, gontok-gontokan daripada akhirnya bersekongkol. Nah, jadi memang nanti siapa yang akhirnya harus menyidik polisi? Ya memang KPK gitu kan. Nah, tetapi pilihan saat ini ketika harus mengambil sinergisitas itu langkah yang tepat untuk mendamaikan, untuk memberikan ketenangan. Nah, terkait munculnya kasus hukum para komisioner KPK ini menarik nih. Menurut Anda sendiri apa perlu perbaikan sistem fit and proper test bagi calon komisioner KPK ya, baik sejak penjaringan ataupun setelah fit and proper test? Anda lihatnya bagaimana? Nah, ini kan uniknya begini, ada dua calon ya, ada dua calon untuk sebenarnya satu slot yang kosong kemarin gitu. Pak Bushro Mukodas ini kan turun, akhirnya dijaring, ada seleksi semua begitu ya, sampai dua ujungnya kan. Kalau salah Pak Robi ya namanya ya, Pak Robi sama Pak Bushro Mukodas ini kan tetapi kan dipending dengan keadaannya ini terus nanti sampai Desember baru begitu ya, berbarengan. Nah, apakah ada, saya rasa bukan masalah fit and proper testnya, tetapi lebih pada penguatan posisi dan kedudukan mereka pada saat menjabat. Jadi mekanisme kalau misalnya sudah ditetapkan tersangka dan harus memundurkan diri, ini yang bermasalah sebenarnya. Jadi untuk membuat tersangka itu kan dicari-cari aja masalahnya. Kayak sekarang kita dengar Pak Johan Budi ini kan sudah terlapor posisinya, sudah ada yang melaporkan kasus yang kemarin gitu, Bibit. Tapi ya untuk membuat tersangka ya cari-cari aja, kayak misalnya Pak AS ini kan, Abraham Samad bukan kasus yang bukan kasus bertemu dengan bukan etika dia sebagai komisioner KPK bertemu dengan PDIP gitu ya, tetapi masalah administrasi kependudukan, masalah KTP, kartu keluarga itu. Jadi ya dicari-cari saja. Jadi bagi saya bukan masalah fit and proper test untuk menjaring pimpinan, tetapi diperkuat, di enrichment ketika mereka duduk itu mereka punya power gitu. Nah, bagi teman-teman ada yang mengatakan ini hak imunitas itulah, begitu yang menjadi salah satu pemikiran lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.